Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidzikri. Wa qala aidan aqimis shalah wa atuz zakah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana tilaka mi'atani dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai'un, yakni bidhahabi hatta yakuna laka isruna dinaran wa hala 'alaihimul haul fa fiha nisfu dinarin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ummahat Asmaul Husna rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita awali taklim kita pagi hari ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya Ummul Quran, pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, juga kepada arwah ahli kubur kita yang hadir di majlis online ini. Mudah-mudahan pula lah kita semua sababnya suratul Fatihah Allah berikan keberkahan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman dan sehat imun badan kita. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyat salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilkhusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan bermodalkan nikmat-nikmat ini kita dapat duduk kembali di hadapan HP-nya masing-masing dalam rangka melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kajian ini selain menggugurkan kewajiban, Allah tambahkan ilmu kepada kita dan Allah berikan perbuatan pula kepada kita untuk mengamalkannya. Apalah artinya ilmu tanpa kita amalkan? Dan justru kalau ditanya para santri, mana yang lebih berat antara menuntut ilmu dengan mengamalkan ilmu? Santri bilang, menuntut ilmu gampang, tapi mengamalkan lebih berat, lebih susah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Salawat teriring salam semoga Allah aturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini, pagi hari ini, intinya adalah pandangan para imam madhab mengenai zakat perhiasan. Namun kita awali, kalau kita lihat di halaman 208 sampai 209 sampai 210, ya 211, itu ada beberapa hadis yang sudah barang tentu nanti hadis-hadis tersebut kalau saya lihat, saya telaah, disimpulkan oleh para ulama ahli fikih di halaman 215.
Ada 5 kesimpulan, ada 4 macam kesimpulan di halaman 215. Namun sedikit, jadi pandangan para ulama madhab, terutama madhab yang 4, baik madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, nanti disimpulkan di halaman 212 tersebut. Namun satu saja kita coba kaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di halaman 207. Bismillahirrahmanirrahim. Annam ro'ataini atata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 207 ya. Bahwasanya telah datang 2 orang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang wanita itu wa fi aidihima, pada 2 tangan wanita tersebut, siwaroni min dahabin, memakai perhiasan dari emas. Ya. Mereka memakai perhiasan dari emas, datang menghadap Rasul, memakai perhiasan dari emas. Nah, atau gelang ya, perhiasannya perhiasan gelang. Kemudian faqala lahuma, maka berkata Rasulullah kepada mereka berdua, atau tiani zakat hada, telahkah kalian keluarkan zakatnya ini? Kata Rasul kepada 2 orang wanita, sudahkah kalian keluarkan zakatnya gelang ini, emas yang kau pakai ini? Qala, menjawab 2 orang wanita, la, tidak, kata 2 orang wanita. Qala, menjawab Rasul, ayasurrukuma ayyusawwirakum Allah Ta'ala bihima yaumal qiyamati siwaraini min nari. Lalu kata Rasulullah SAW kepada kedua wanita tersebut, apakah kalian, tidakkah kalian, katanya, takut akan apabila nanti Allah akan jadikan gelang yang dibuat dari api neraka. Nah, jadi ini pernyataan Rasulullah kepada 2 orang wanita setelah wanita ditanya, sudahkah kalian keluarkan zakat dari gelang-gelang kalian? Ternyata mereka menjawab, tidak, kata mereka. Lalu Rasul pun menjawab kembali atau berkata kembali, sukakah kamu sekalian berdua bila Allah Ta'ala kelak memberimu 2 buah gelang dari api di hari kiamat? Nah itu. Ini pernyataan Rasul seolah penekanan bahwa gelang itu harus dikeluarkan zakatnya. Seolah-olah begitu. Tapi setelah ada hadis berikutnya di bawah dari Ummu Salamah, istri baginda Rasul, yang ada dari Aisyah, istrinya baginda Rasul. Ya, sama Aisyah juga begitu. Kata Aisyah memakai gelang, dia bikin sendiri, ditimpa sendiri, kemudian dipakai. Nah, apa kata Aisyah? Anha dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Parawa piyadiha patakhani min warokin. Datang Aisyah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menemui Rasul, maka terlihatlah oleh beliau, oleh Rasulullah, beberapa cincin perak pada tangan Aisyah, istrinya. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah. Apa pertanyaan beliau? Mahada ya Aisyah. Apa ini Aisyah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka menjawab Aisyah, suktuhunna wa atajawwajul laka bihina ya Rasulullah. Kata Aisyah, saya telah menempatnya atau memandai atau menempatnya ini. Lalu saya jadikan perhiasan buat mempercantik diriku demi engkau ya Rasulullah. Jadi Aisyah dalam hadis ini memandai sendiri, menempat sendiri, membuat perhiasan cincin. Tujuannya pun kata Aisyah untuk mempercantik diri, memperindah diri demi untukmu ya Rasulullah.
Nah, ini pelajaran dulu bagi kita. Aisyah sampai dia ingin perhiasan bikin sendiri. Kita husnudon lah dengan hadis ini. Benarnya. Dipakai tujuannya kata Isa supaya kelihatan cantik, kelihatan indah. Supaya Rasulullah sebagai suami menyenangi. Berarti kesimpulan awal. Sebelum cerita jakat-jakatnya. Kalau pakai perhiasan apapun perhiasan yang ibu pakai. Dimanapun dan kapanpun niatkan menghiasi diri untuk kecantikan, keindahan diri supaya suami senang. Jangan justru untuk supaya disenangi orang lain. Awas nih, kalau ini salah berarti bukan dapat pahala, kita dapat dosa nanti. Sebab Aisyah pun begitu, kata Aisyah, saya memakai perhiasan sampai bikin sendiri demi untuk menyenangkan engkau ya Rasulullah. Ini yang pertama. Perhiasan apa, berapa perhiasan tadi, apakah mungkin pakaian, apapun yang kita pakai memperindah diri demi untuk suami. Tentu yang punya suami, yang sudah tidak punya suami diam-diam aja lah dulu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasul atau menjawab Rasul, tu'addina zakatahunna. Nah, kata Rasulullah, Aisyah, apakah telah kau tunaikan zakatnya, telah kau keluarkan zakatnya? Qalat menjawab Aisyah, la, tidak ya Rasul. Qalat menjawab Rasul, hunna hasbuki minan nar. Hunna hasbuki minan nar. Kata Rasulullah, cukuplah dengan cincin-cincin itu engkau masuki neraka. Ini Aisyah menggetar juga ini. Capek-capek membuat cincin. Ya, kemudian tadi dibuat, dipakai, diperindahkan diri supaya menyenangkan suami. Tahu-tahu kata Rasulullah, cukuplah katanya dengan cincin-cincin tersebut engkau akan masuk neraka. Kalau belum dikeluarkan zakatnya lah. Seolah-olah begitulah. Ini secara umum berarti perhiasan harus dikeluarkan zakatnya. Tapi belum sini. Ini baru pembukaannya. Nah, dua tuhnya hadis Aisyah. Yang kedua. Pertama hadis dua. Yang kaitan dengan dua orang wanita. Yang ketiga hadis an Ummi Salamah taqalat. Ummu Salamah. Istri Rasulullah juga. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Ummu Salamah, kuntu albasu awdohan min dahabin. Fakultu. Dulu saya pernah, kata Ummu Salamah, pernah memakai beberapa gelang kaki dari emas. Nah, ternyata enggak aneh ya kalau sekarang ada anak-anak muda dari yang manis, atau mungkin juga nenek-nenek juga barangkali, atau eyang-eyang juga. Ummu Salamah pakai gelang itu di kaki. Saya kadang-kadang suka kaget, zaman sekarang suka pakai gelang di kaki. Padahal saya baca riwayat yang gelangnya di kaki itu adalah anjing Nabi Ibrahim. Anjing Nabi Ibrahim yang gembalakan kambing itu. Tapi ternyata Ummu Salamah juga pernah memakai gelang, kata di kaki, min dahabin, gelangnya dari emas. Fakultu ya Rasulullah, maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah ini juga penimbunan? Nah, akan junhu, apakah termasuk penimbunan? Qala menjawab Rasulullah, ma balagu antu ada zakatuhu fazukkiya falaisa bikanjin. Kata Rasulullah SAW, bila telah mencapai ukuran yang harus ditunaikan zakatnya, lalu jakati, maka bukan penimbunan, atau namanya bukan penimbunan. Beda sedikit di hadis yang keempat, yang ketiga ini dari Ummu Salamah. Jadi perhiasan yang dipakai di kaki tadi, yang dibuat dari emas, Ummu Salamah ngomongnya, apakah ini termasuk penimbunan? Seolah-olah kanjun itu menimbun, menyimpan. Karena apa?
Karena namanya perhiasan kan biasanya kan di atas, di tangan, di jari-jari, telinga, gitu kan. Pokoknya yang ada di wajah nama menghiasi. Ini di kaki kan di kaki jarang kelihatan. Bahkan tertutup. Sebab kalau di kaki kan tertutup jelas. Maka Ummu Salam mengatakan, apakah ini termasuk penimbunan ya Rasulullah katanya. Kalau saya pakai gelang di kaki tadi. Nah, apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah bila telah mencapai ukuran, maksudnya sudah nisab, harus ditunaikan zakatnya. Kalau tidak, berarti sah penimbunan. Tapi kalau tidak, berarti tidak. Tidak dikatakan penimbunan. Artinya berkaitan dengan ini mulai agak cerah. Artinya kalaupun itu di kaki penuh sudah sampai nisab, maka dianggap penimbunan. Kalau penimbunan penyimpanan karena nama perhiasan, maka di atas biasanya. Perhiasan mah adanya di muka, ya, di leher dan sebagainya. Kalau di kaki sama nyimpan, karena pasti nggak kelihatan. Gitu. Maka dalam hal ini, kalau memang penimbunan atau simpanan, alias simpanan, maka wajib dikeluarkan zakat. Itu pun apabila dua syarat telah terpenuhi, haul dan nisab. Baik, 3 hadis. Hadis yang keempat. Katakan yang terakhirlah kita telah dulu. Wa an Asma binti Yazidin qalat, dari Asma bin Yazid qalat berkata Asma bin Yazid, bukan Asma binti Abu Bakar ya, ada Asma binti Abu Bakar. Ini Asma bin Yazid. Kata Asma bin Yazid, dakhaltu ana wa khali ala Nabi SAW. Aku masuk ke rumah Rasulullah dengan bibiku, kata Asma. Makha wa khali, dan bibiku kepada Nabi datang. Wa alaina asawiru minad dhahab faqala lana. Lalu kata mereka ketika datang menghadap Rasulullah bersama bibinya tadi, sedang kami memakai gelang emas. Maka tanya Rasulullah kepada kami, kata Asma dengan bibinya. Rasulullah bertanya kepada kami, apakah kalian keluarkan zakatnya? Ya, begitu kata Rasulullah. Atutiyani ro zakatahu. Fakulna, kami menjawab. Ketika kami pakai gelang lalu tanyakan apakah kalian mengeluarkan zakatnya? Fakulna, maka kami menjawab, la, tidak, kata mereka. Kata Asma dan bibinya, tidak kami keluarkan zakatnya. Qala, menjawab Rasulullah, amma takhafani ayyusawwirakumallahu bisiwari min narin adiya. Addiya zakatahu. Addiya zakatahu. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya setelah mendengar jawaban bahwa mereka belum mengeluarkan zakat, Rasulullah mengatakan, tidakkah kamu berdua takut bila Allah memberimu gelang dari api, tunaikanlah zakatnya. Ini 4 hadis seolah-olah menekan akan keluarkan zakatnya. Tapi ada hadis yang dari Ummu Salamah, ada ceritanya, bukan sekedar memakai, bahkan Ummu Salamah mengatakan, apakah yang dipakai di kakiku ini termasuk penimbunan atau simpanan atau tidak? Jawaban Nabi, kalau sudah haul dan nisab di kaki, maka berarti adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya secara umum mafhumnya, biarpun yang dipakai di seluruh badan dimanapun dipakainya, biarpun itu udah namanya perhiasan, kalau sudah memenuhi haul dan nisab, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Hanya bedanya kalau zakat perhiasan yang memang dipakai. Sebab kemarin kan sudah kita kaji, ada perhiasan yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai berarti tadi yang ada pada badan kita. Yang tidak boleh dipakai berarti ada perhiasan di piring, ada perhiasan di ballpoint, perhiasan di apa aja yang ada di pedang, ya, ujung pedang dan lain sebagainya. Jadi walaupun perhiasan, satu pendapat mengatakan berarti tetap harus dikeluarkan zakat kalau sudah haul dan nisab.
tapi hanya satu kali. Nah, itu diantaranya gitu. Kalau berkaitan dengan zakat perhiasan. Tapi kalau simpanan tiap tahun. Nah, makanya dapatlah kita simpulkan dari pendapat-pendapat ulama madhab dulu di halaman 212. Nah, apa pendapat imam madhab? Pertama, di sini dijelaskan perhiasan para imam madhab yang 4 dapat kita baca pada al-fiqhu alal madhabil arba'ah, antara lain fikih perbandingan madhab yang 4 ya. Jadi yang pertama menurut Imam Malik mengeluarkan pendapat perhiasan yang boleh dipakai seperti gelang bagi perempuan, contohnya gelang ya, atau gagang pedang dari emas yang dipakai perang, perhiasan pada gigi maupun pada hidung bagi laki-laki, semua itu tidak wajib dijakati kecuali dalam keadaan sebagai berikut. Pertama kata Imam Malik, ya yang tadi perhiasan tadi, apabila pecah dan mungkin diperbaiki seperti semula kecuali dengan cara mengecornya kembali. Artinya, misalnya ada perhiasan yang ada pada piring, yang kan ada tadi disebutkan tadi perhiasan yang dipakai dan tidak boleh dipakai, ada yang di piring, ada yang di pedang, gagang pedang misalnya sudah hancur, misalnya sudah copot, sudah nggak bisa digunakan lagi, berarti emas tersebut bukan perhiasan lagi, tapi emas kanjun atau simpanan. Jadi karena nggak dipakai perhiasan, nggak dipakai, yang ada di piring yang ada di meja tamu, yang ada di dinding misalnya, atau di pedang di gagang pedangnya dan lain sebagainya, maka itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti bukan perhiasan yang dipakai. Jadi emas atau perak yang dihiasi untuk menghiasi ruangan. Menghiasi tadi ada yang di piring, ada yang di gagang pedang dan lain sebagainya. Nah, itu kesimpulannya berarti Imam Malik pun perhiasan yang harus di luar zakat itu adalah yang memang tidak dipakai, hanya merupakan perhiasan secara umum. Kalau yang dipakai tetap tadi mengacu ke pendapat pertama, ada segolongan ulama berpendapat cukup satu kali saja. Ya, kalau dia tidak memenuhi haul dan nisab. Nah, tak mungkin rasanya kalau orang berhias itu sampai melebihi 90 gram emas gitu kan. Yang dipakai banyak benar itu, berat benar itu kalau melebihi itu. Nah, ini pendapat Imam Malik. Yang kedua, apa kali kata Imam Malik syaratnya lagi pecah dan bisa diperbaiki tanpa dicor, tapi pemiliknya sendiri tidak punya niat untuk memperbaikinya. Nah, ini sebenarnya bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki misalnya nanti bisa tidak keluarkan zakatnya, maka ini juga jadi alasan. Ya, jadi alasan tetap harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tadi yang tidak dipakai perhiasan yang nempel di tempat-tempat lain tadi. Yang ketiga, disimpan sebagai persiapan barangkali sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bukan untuk dipakai. Nah, ini yang paling banyak nih, Ibu. Ibu punya perhiasan berupa ada kalung, ada gelang, ada cincin. Macam-macam lah perhiasan-perhiasan tersebut. Yang dari emas dan perak. Ingat, emas, perak. Cerita permata lainnya di belakang nanti. Ini sorotannya, rujukannya emas, perak. Ya. Jadi kalaupun tadi kita punya disimpan persiapan, kalau punya emas kan gampang kalau ada keperluan, kan biasa gitu. Ya, kalau punya tanah kan agak lama prosesnya. Tapi kalau punya emas, perak, bawa ke toko, jual, jadilah. Umpamanya. Yang seperti ini berarti bukan perhiasan yang dipakai, tapi perhiasan yang disimpan. Nah, itu tetap kalau haul dan nisab
90 gram kurang lebih. Kemudian sudah 1 tahun kita simpan, maka tetap 2,5% dikeluarkan zakatnya, atau 1/40 atau 2,5%. Nah ini, jadi termasuk kategorinya walaupun sudah berbentuk perhiasan karena enggak dipakai, maka itu wajib keluarkan zakatnya setahun sekali, haul dan nisab. Apalagi yang memang emas batangan, itu kan persiapan. Nah, itu. Kemudian 4, disimpan sekalipun nantinya Anda diberikan sebagai milik istri atau anak perempuan umpamanya. Sebenarnya ini cadangannya untuk diberikan nanti, untuk dibagi-bagikan. Sama punya kita, punya orang tua. Mau dibagikan ke anak, mau dibagikan ke siapapun, tetap pada hakikatnya itu milik kita. Maka itu perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya, karena perhiasan itu simpanan tidak dipakai. Yang kelima, disimpan dengan maksud akan dijadikan mahar atau mas kawin bagi calon istri. Misalnya, seorang anak muda ada rencana nikah tahun depan, nyimpan tuh emas untuk mahar misalnya. Ternyata emas yang disimpan dari pertama beli, pertama nyimpan, mahar itu umpamanya ada 100 gram. Kalau 100 gram berarti udah nisab. Nah, berarti sebelum dijadikan mahar, maka emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya karena simpanan. Itu pendapat Imam Malik. Yang terakhir, yang keenam, ada niat hendak diperdagangkan, apalagi membeli niat untuk diperdagangkan. Pada intinya berupa bentuk perhiasan apapun, emas dan perak, kalau sudah haul dan nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Titik Imam Malik. Kemudian Imam Hanafi. Sebenarnya kalau diluntutan dari kelahiran, Imam Hanafi ini imam yang tertua. Gurunya Imam Malik, tapi di sini ternyata pengarang buku mendahulukan Imam Malik dulu. Bagaimana Imam Hanafi? Abu Hanifah. Namanya Imam Abu Hanifah. Madhabnya sebut Malik, Hanafi. Ya. Perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu milik orang laki-laki maupun milik perempuan. Masih berupa emas, lantakan, atau cetakan, berupa wadah ataupun lainnya. Semuanya wajib dizakati. Nah, dan yang menjadi patokan adalah bobotnya, bukan harganya. Nah, lebih jelas kata Imam Hanafi, punya siapapun itu emas, apakah simpanannya simpanan istri atau simpanan suami, nah, bukan emas bersama, masing-masing punya, misalnya apakah bawaan istri atau bawaan suami, bukan harta gonogini, harta barang-barang. Di situ bukan begitu. Kalau dia apakah berupa sudah bentuk-bentuk perhiasan, atau tadi masih batangan, kalau namanya simpanan dengan kata lain kanjun tadi atau simpanan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkannya atau adalah bobotnya atau timbangannya, bukan harganya. Nah, walaupun nanti tentunya kalau mau dibayarkannya mungkin harganya, tapi jadi ukurannya berarti gramnya, gitu kan, bukan uangnya ketika mengeluarkan zakatnya. Kalau umpamanya punya berdua, di total punya istri sekian, punya suami sekian, total ada 200 gram. Berarti 2,5% dari 200 gram. Nah, itu keluarkan 2,5%-nya. Ibu para jamaah, jelas intinya yang kedua, Imam Hanafi juga sama dengan Imam Malik kalau itu simpanan. Jadi guru dengan murid sama. Sekarang Imam Hambali, imam yang keempat, sampai di belakangkan ini namanya. Kata Imam Hambali, perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya bila maksudnya hendak dipakai atau dipinjamkan kepada orang yang diperbolehkan memakainya. Adapun kalau maksudnya bukan hendak dipakai, barulah terkena zakat. Jadi belinya itu maksudnya untuk dipakai, untuk dipinjamkan.
walaupun belum dipakai ya. Maksudnya ketika beli untuk dipakai. Benar-benar dan untuk dipinjamkan. Maka ini tidak berarti perhiasan pakaian namanya. Perhiasan yang untuk dipakai. Innamal amalu binniyat kata Imam Hambali. Tapi kalau umpamanya memang tadi sama dengan di atas tadi imam yang dua, sama simpanan tidak dipakai, ya, maka itu jelas dikeluarkan zakatnya. Kalau maksudnya bukan hendak dipakai, barulah kena zakat. Jadi intinya 3 imam ini sama intinya. Tapi kalau Imam Hambali ada bedanya dikit, kalau ketika membelinya seorang ibu tujuannya untuk dipakai, untuk diberikan ke anak, dipakai oleh anak, dipinjamkan kepada siapa. Nah, kalaupun sudah haul dan nisab, maka tetap itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena niatnya juga beli untuk dipakai. Tapi bukan sekali-kali, artinya memang niat dipakai hanya belum dipakai. Itu bedanya, tipis sekali bedanya. Kemudian yang terakhir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat menurut beliau adalah menurut mereka zakat tidaklah wajib dikeluarkan dari perhiasan yang boleh dipakai meskipun telah berulang tahun. Sudah haulnya beberapa kali pemiliknya dan pemilik itu tahu telah berulang tahun. Sedangkan kalau pemilik itu tidak tahu pasti tidak berulang tahun seperti haulnya atau sampai 1 tahun, maka belum juga mengerti bahwa hak miliknya itu adalah telah haul. Jadi kata Imam Syafi'i sama. Jadi jelaslah bahwa berkaitan dengan ini, kalau memang betul-betul perhiasan, ya candulah berulang tahun, walaupun sudah berulang tahun, maka ini tetap tidak wajib keluarkan zakatnya. Tapi perhiasan haram seperti emas bagi laki-laki dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan laki-laki haram pakai emas, lain dengan Maliki tadi. Maka wajib dijakati dan begitu pula perhiasan wanita yang berlebihan seperti gelang kaki bila beratnya mencapai 200 miskol, berarti nisab itu 200 miskol itu. Ini pun terkena zakat. Jadi tetap aja aturannya kalau sudah haul dan nisab biarpun itu perhiasan maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah haul dan nisab. Makanya supaya enggak kena zakat sebenarnya ya. Maka kalaupun dipakai tadi emas kalau sampai haul dan nisab, nah tetap aja wajib keluarkan zakatnya. Berarti kalau enggak mau kena zakat, berarti yang dipakai itu jangan sampai nisab. Jangan lebih dari 90 gram. Nah gitu. Jadi Imam Syafi'i mah walaupun itu dipakai gitu ringkasnya mah. Kalau itu melebihi nisab atau sampai nisab tetap keluarkan zakatnya. Nah, misalnya nih si ibu, si Pulani, si Pulanah pakai perhiasan. Total perhiasan dijumlahkan yang di mana di kaki, di mana di sini dijumlahkan ada 100 wajib keluarkan zakatnya. Tahun depan udah keluarkan 2,5%, berarti dari 100 berarti berapa tuh? 1/40-nya berarti kurang lebih sekian gram. Maka tetap masih ada nisab tahun depan keluarga sampailah tidak nisab. Berarti kesimpulannya mah Imam Syafi'i berpendapat kalaupun mau pakai perhiasan jangan sampai perhiasan nisab gitu. Jangan sampai lebih dari 90 gitu. 90 aja udah kena zakat. Jadi artinya gini ibu-ibu, kalau perhiasan Imam Syafi'i ini perhiasan melebihi 90 gram sudah dianggap berlebihan itu. Sudah dianggap kanjun, sudah dianggap simpanan. Berarti sederhana sebenarnya. Imam Syafi'i itu melarang berhias berlebih-lebihan. Jangan sampai nanti dikatakan orang ibu toko emas berjalan. Itu maksudnya. Sebab itu dengan taruh banyak tadi sampai dibatasi. Biarpun dipakai kalau lebih dari 90 gram, katakan tadi karena di sini di kitab ini paling sedikit 90 gram atau 88,8 gram.
Nah, ini kan nanti di belakang ada tuh. Ada 88 atau 89. Tapi di sini di awalnya mah tadi 90 minimal 90 gram. Bahkan di buku fikih Sulaiman Rasyidi mah hanya 84,3 gram. Nah, jadi artinya Imam Syafi'i mengarahkan kepada ibu-ibu kalau mau pakai perhiasan jangan sampai melebihi nisab gitu aja. Kalau ternyata yang dipakai nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tiap tahun keluarkan zakat sampailah nanti pas di nisab. Sudah pas di nisab keluarkan zakat lagi. Sudah kurang dari 90 barulah tidak wajib zakat. Nah, setelah 2-3 tahun haul ya 2-3 kali keluarkan zakat sudah dihitung lagi itu emasnya yang dipakai total semuanya sudah kurang dari 90. Kalau kurang dari 90 katakan hanya 88, sekian berarti tidak wajib zakat lagi gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira kesimpulan dari 4 mazhab tadi demikian. Nah, sekarang kesimpulan akhir di halaman 215. Saya sudah kasih tanda nih. Nah, di sini ada 4 poin. Ada 4 poin dari pendapat ulama madhab. Yang pertama, perhiasan berlebihan. No, nomor 1. Perhiasan berlebihan yang wajib dijakati ialah yang terbuat dari emas dan perak. Bukan dari bahan yang lain seperti permata dan lain-lain sekalipun harganya lebih mahal. Nah, jadi kita nggak usah ngotak-atik bagaimana permata Pak, padahal permata itu lebih mahal harganya. Nah, bahkan lebih berkali lipat dengan emas. Karena nasnya, Qur'annya adalah emas dan perak, maka cukup kaitan zakat perhiasan emas dan perak saja kita soroti. Kaitan nanti permata lain lagi pokok bahasannya. Ada memang di belakang nanti. Ini kita kaitan sekarang emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Manakala bentuk perhiasan tapi niatnya simpanan alias kanjun, maka tetap kalau sudah haul dan nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau umpamanya benar-benar dipakai saja, andai kata yang dipakainya haul dan nisab, maka sekali saja keluarkan zakatnya. Sudah keluarkan zakatnya baik tahun depan tidak perlu zakatin lagi. Karena apa? Karena tadi kalau umpamanya nisabnya 90 gram, keluarkan 2,5% berarti tahun depan sudah berkurang. Karena 2,5% sudah dikeluarkan. Berarti tahun-tahun berikutnya tidak wajib zakat lagi. Karena sudah kurang nisabnya gitu. Nah, tapi kalau umpamanya kita pakai lagi tambahannya, haul lagi, maka zakat lagi. Ini pertanda bahwa Islam membolehkan berhias diri bagi wanita terutama, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, begitu. Sederhana saja dan niatkan perhiasan tersebut untuk menyenangkan suami, bukan menyenangkan orang lain. Nah, kalau menyenangkan orang lain niatnya udah berarti lain lagi itu masalahnya. Satu. Yang kedua, yang menjadi pedoman dalam menentukan nisab perhiasan adalah bobotnya atau timbangannya, bukan harganya. Demikian menurut pendapat para fuqaha yang lebih kuat, yang muktamad kalau istilah ilmu Fathul Muin. Yakni bila telah mencapai 20 miskol. 20 miskol itu mulailah wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kalau belum, zakat pun tidak wajib dikeluarkan. Nah, 20 miskol itu, 1 miskol adalah 4,44 gram. Itu di halaman 216, Ibu. Menurut di sini dari penjelasannya, nisabnya 20 miskol, ya 1 miskol adalah sama dengan 1 dinar. 1 dinar sama dengan 4,4 gram. Itu menurut sebagian ulama. Nah, sebagian ulama berarti 20 miskol itu 20 kali 44. 4,44 gram. Berarti kurang lebih 88,8 gram. Nah, jadi nggak sampai 90 kan? Nah, tadi yang 90 itu dibulatkan istilahnya.
Kemudian ada lagi menurut Bang Nasir, di sini 1 dinar itu atau 1 miskol itu, 1 miskol sama dengan 1 dinar ya. 1 miskol itu adalah 4,46 gram. Berarti kalau kita kalikan 20 miskol berarti 20 kali 4,46 gram berarti 89,2 gram. Berarti sesuai dengan di awal buku ini dibulatkan. Jadi 89 menjadi 90 gram. Nah, bahkan kalau mau perhitungan di Baghdad, di Irak itu 1 miskol itu adalah 5 gram. Berarti kalau 5 gram atau 5 dinar adalah 5 kali 4, kembali 20 miskol itu adalah kali 5. Ya, jadi 1 dinarnya adalah 5 gram. Berarti dibulatkan ini mah 100 gram. Kalau menurut di Irak, di Baghdad. Nah, jadi Baghdad mah dibulatkan 100. Jadi nisabnya emas adalah 100 kalau di Irak. Berarti ada 3 ya ini. Ada pendapat sebagian ulama berarti 88,8 gram. Ada menurut Bang Nasir itu adalah 89,2 gram. Dibulatkan oleh Syekh dalam pengarang kitab ini adalah 90 gram. Ada juga kalau di Mesir, di Irak, di Baghdad adalah 5, 1 miskolnya adalah 5 gram, berarti 20 miskol, 2 kali 5, berarti 20 kali 5, berarti 100 gram. Jadi intinya, batas minimalnya berarti 88, pertengahannya 89, dibulatkan 90, maksimal adalah bobotnya nisab itu 100 gram. Tapi saya ngajak kepada ibu-ibu para jamaah kalau mau menghitung sudah nisab atau belumnya emas yang ibu simpan adalah ambillah yang pertengahan. Berarti kurang lebih 90 gram. Ya, dibulatkan supaya mudah mengeluarkannya. Nah, ini ibu para jamaah dilihat dari uraian nomor 2 tadi. Bila telah mencapai 20 miskol, berarti 20 kali 4,44 atau 20 kali 4,46 atau 20 kali 5 gram, berarti itu wajib dikeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbedaan antara perhiasan yang dimiliki oleh seorang perempuan atau oleh seorang suami. Jadi digabung. Ya. Artinya misalnya suami, karena Imam Malik tadi berpendapat suami boleh pakai emas, gitu sampai misalnya nih suami punya emas punya suami 40, kalau istri punya 50, berarti digabung gitu. Dianggap ini harta gono gini, anggap harta bersama, maka wajib keluarkan zakatnya, tidak dipisah. Karena rumah tangga itu kan keuangan harus nyatu gitu. Jadi gini, belum zakat Pak, Bang atau Pak, belum wajib zakat. Pak punya mama nih, karena baru 50. Sedangkan kata pengajian juga kan 90. Apalagi papanya umpamanya katanya hanya 40, mesti jauh. Nah, digabung. Papa 40, mama 50, berarti 100. Kalau yang tadi ala madhab Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i kan artinya tidak ada laki-laki pakai emas, pakai perhiasan. Karena laki-laki kalau di Jawa udah jadi emas semua gitu kan. Kecuali kalau di Padang gitu, Pak Dokter Saprudi, nggak ada emas kalau di sana kan. Nah, jadi kesimpulan awal dari nomor 3 ini, ya, dari nomor 3 ini berarti harta bersama kalau digabungkan itu emas, jadilah nisab dan haul, maka wajib keluarkan zakat. Yang terakhir, yang keempat, kesimpulannya, bila perhiasan itu pecah, tapi masih bisa dipakai, sekalipun mencapai nisab, namun seperti perhiasan yang masih utuh. Artinya gini, emas ini emas perhiasan dipakai. Lalu karena pecah, nah, tapi nggak dipakai. Gitu maksudnya. Karena ini pecah, banyak katakan putus misalnya nih, putus ya, belum disambungkan lagi, akhirnya nggak dipakai. Nah, itu maksudnya. Coba telah lagi.
Bila perhiasan itu pecah atau putus gitu, tapi masih bisa dipakai. Sekalipun mencapai nisab, namun seperti perhiasan yang masih utuh, yakni tak wajib dijakati. Tapi kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, maka namanya berarti simpanan atau perhiasan simpanan. Maka itu barulah menjadi potongan emas simpanan dan yang wajib dikenakan zakat bila mencapai nisab. Demikian menurut pendapat ijma ulama. Jadi artinya yang keempat ini, kalau itu perhiasan, tapi ternyata putus atau rusak sehingga nggak dipakai, kita simpan. Berarti jatuhlah dia bukan emas perhiasan lagi. Karena nggak bisa dipakai, berarti simpanan. Kalau yang ini sudah haul dan nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena dia jatuhnya kepada simpanan. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, dipakai lagi, maka tidak wajib zakat. Para jamaah, saya kira itu 4 kesimpulan dari itu. Sekarang nisab dan zakat perhiasan. Ya, baru jam 10, masih 1 jam lebih, 10 lewat. Apa kita sampai situ aja dulu? Tanya jawab dulu dah. Jangan terlalu saya merocos sendiri. Nanti baru kalau sudah nggak ada, nisab dan kadar zakat perhiasan di halaman 216. Saya kira Bu Haji Juriah, wajah itu dulu. Ya, itu sudah terlalu banyak. Itu juga coba kalau ada yang mau kita diskusikan dulu, ya monggo kita diskusikan. Kalau nggak baru kita lanjut ke berikutnya bahasan nisab dan kadar zakat perhiasan dan seterusnya. Baik, Dipersilakan Pak Bu ya. Ya, baik Pak Ustadz. Kami persilakan kepada ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya soal zakat perhiasan. Ya, Assalamualaikum Bu Surya, Pak Ustadz, boleh bertanya? Waalaikumsalam, Ya, silakan Bu Rana. Mengenai tadi perhiasan Pak Ustadz, kan kalau perhiasan ini dipakai kan nggak perlu zakat. Dipakai itu dalam artian dipakai setiap hari, bagaimana kalau misalnya dipakai hanya sesekali, misalnya ke undangan. Terus lalu dalam pemakaian ini kalau hanya sebagian dipakai, apakah itu sudah gugur atau gimana? Atau harus dipakai semuanya 90 gram? Tuh, gimana Pak Ustadz? Pertama jawabannya Bu, tadi kan perhiasan yang boleh dipakai, yang dipakai dengan yang tidak dipakai begitu. Di sini mah kata-katanya boleh dipakai, tak boleh dipakai. Artinya begini sebenarnya. Perhiasan itu ada 2, ada perhiasan yang biasa dipakai, ada perhiasan yang tidak dipakai. Kalau yang tidak dipakai berarti simpanan jatuhnya. Kalau simpanan sudah haul dan nisab wajib zakat. Tapi kalau itu perhiasan yang dipakai, bukan dipakai sekali-kali. Asal mau kondangan dipakai. Kalau setahun nggak ada kondangan nggak dipakai. Kalau yang kondangannya umpamanya setahunnya hanya 2 kali pakai, itu sudah termasuk kategori simpanan. Lebih banyak disimpan ketimbang dipakainya. Yang dimaksud di sini ada yang dipakai. Dan yang dipakai pun dibatasi oleh Imam Syafi'i. Apabila yang dipakai melebihi nisab, lebih 90, maka wajib tetap keluarkan zakatnya. Berarti yang dipakai terus-menerus Ibu. Kalau pakai terus-menerus, dia maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalaupun itu, kalau sudah nisab, tetap wajib zakat. Makanya tadi ukurnya 90. Misalnya ibu makin 90, oh benar 90. Dapat 1 tahun, wajib keluarkan zakat 2,5% dari 90 tadi. Tahun berikutnya, karena nggak ditambah, kan udah bukan 90 lagi. Sudah dikeluarkan 2,5% tadi. Berapa gram itu kan? Nah, berarti tahun berikutnya mah enggak. Makanya ada istilah, kalau perhiasan yang dipakai mah keluarkan zakatnya hanya sekali. Maksudnya, ketika kita memakai 90 gram, keluarkan zakatnya. Berarti yang dipakai kita sudah enggak 90 lagi. Sudah kurang 2,5%. Tahun berikutnya tidak wajib zakat. Jadi bukan sekali-kali, Ibu. Kita kan kebanyakan kan sekali-kali temu kondangan dipakai. Iya, kadang sehari-hari kan dipakai ya nggak begitu ini Pak Ustadz, paling cuma berapa. Biasa kalau kondangan kan orang baru pakai tuh. Jadi berarti kalau nggak dipakai itu simpanan itu, Pak. Dijumlahkan wajib zakat kalau sudah haul gitu.
Terus kalau misalnya yang dipakai katakan cuma 50 nih dipakai terus nih misalnya, terus masih ada yang sisa. Ya kalau gabung kan jadi nisab tuh, itu gimana? Tapi yang enggak itu. Tidak bisa digabung itu. Sebab yang 50 mah tadi kan dipakai terus dan dipakai. enggak nisab kan? Enggak Iya, nisab. iya, iya. Tapi yang ada di laci misalnya tuh ada 40, berarti itu juga enggak wajib Misalnya zakat. Enggak wajib. Yang disimpan itu karena belum nisab. Hanya 40 tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau banyak digabung? Enggak, kalau Imam Syafi'i enggak digabung gitu, enggak digabung. Jadi yang 50 kan perhiasan dipakai. Pokoknya intinya kalau keluarkan zakat, kalau dipakai terus-menerus. Kalau enggak dipakai, barulah namanya kanjun atau simpanan. Ya. Maka itu wajib zakati kalau sudah haul dan nisab. Gitu. Kebanyakan kan sekali-kali dipakainya. Iya, Pak Ustadz. Kira gitu. Makasih. Makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Bu Satya. Bu Satya, monggo Bu. Iya, silakan. Pak, sekarang kan umat Muslim dianjurkan simpan Mas Atam tuh yang nggak dipakai gitu kan daripada naruh uang daripada naruh uang di bank gitu. Nah ini kan anak-anak nih mulai setiap bulan habis gajian tuh simpen 1 gram gitu kan, itu kan resmi gitu, ada sertifikatnya gitu Mas Atam gitu. Nah itu waktu anak saya nikah itu kan maharnya pakai emas itu, tapi nominalnya nggak banyak gitu, sampai misalnya 10 gram gitu. Apa itu wajib dijakatin dulu gitu Pak Ustadz? Iya. Ingat. Jadi karena kan itu termasuk simpanan gitu. Tadi kan Pak Ustadz menerangkan kalau sampai 90 gram, cuma kan itu karena simpanan gitu. Jadi untuk kedepannya kan anak-anak ini udah nggak mau naruh uang di bank gitu. Kasih saran sama ibunya, kalau nyimpan uang lebih baik di emas, jangan naruh di bank lagi, karena apalagi bank konvensional gitu. Jadi kalau mau ya di bank syariah, tapi yang enggak hasilnya jangan yang bagi hasil, cuma menitipkan aja gitu. Nah, dikasih saran seperti itu. Jadi ya supaya ini enak gitu, misalnya kita nabung nih emas setiap bulan 1 gram, apakah nunggu sampai 90 gram baru dizakatin atau gimana nih Pak Ustadz? Iya, betul. Pokoknya syaratnya zakat emas itu ya, emas simpanan nih. Tadi kan simpanan, bukan pakaian. Apakah tadi emas batangan atau emas apa tadi kata Ibu istilahnya? Mas Atam itu yang segram-segram itu. Betul, segram-gram itu ya, biasa yang kepingan-kepingan itu ya. Atau barangkali kita emas yang sudah berbentuk. Bulan ini alhamdulillah ada rezeki, belilah banyak cincin 2 gram misalnya, beli sekian gram, dikumpulin niatnya simpanan. Syaratnya wajib zakat itu kalau itu emas disimpan itu sudah nisab sampai 90 dan sudah haul, artinya sudah nyampe setahun dari pertama nyimpan. Ini juga relatif Ibu. Kadang-kadang mungkin yang 50 gram udah setahun karena udah lama disimpan, beberapa bulan lalu udah setahun lah. Tapi yang baru kan belum nyampe setahun. Katakanlah yang simpanan terakhir makan belum. Itu terus terang aja di situ tuh agak nyelimet itu kita ngitungnya. Katakanlah umpamanya simpanan yang setahun itu sudah 80 gram. Lalu yang 10 gram itu baru dibeli sebulan yang lalu. Berarti yang 10 gram belum sampai setahun. Yang sudah setahun itu adalah yang 80 gram kan gitu ya. Yang 80 gram, yang 80 gram kan belum wajib zakat karena belum nisab. Ketika nisab apa ditambah dengan 10 gram, yang 10 gram kan belum 1 tahun, baru 2 bulan misalnya. Tapi pada umumnya itu ngitungnya adalah ngitung yang mayor, yang mayoritasnya, yang banyaknya. Kalau umpamanya kita punya emas udah 1 tahun 80 gram misalnya nih. Nah, kemudian pas genap 1 tahun itu, sebelum genap 1 tahun udah beli kita katakanlah baru 10 bulan beli lagi 10 gram, genaplah 90. Maka tetap dihitung itu haul aja semuanya. Walaupun yang 10 gram baru 2 bulan. Ada yang hitung begitu.
Jadi karena yang paling banyak 80 kan, itu kan 10 gitu. Jadi itu syaratnya Ibu. Jadi simpanan walaupun tadi simpanan wajib zakat, kalau sudah nisab dan haul, nisabnya 90, haulnya adalah berarti setahun. Walaupun tadi yang 10 gram baru 2 bulan atau baru 3 bulan misalnya, dianggap setahun aja semua. Artinya lebih baik kita terbawa ke sana kalau zakatnya ketimbang kita mengurangi. Sebab kemungkinan nanti ya begitu udah mau dijakatin tahu-tahu ada keperluan, bisa saja terjadi tidak zakat loh. Misal nih udah pas ini bulan ke-11 emas kita simpanan pas 90 gram. Bulan ke-11 berarti bulan depan wajib keluarkan zakat ya, setahun kan bulan depan. Bulan ini pas ada musibah. Musibahnya apa? Misalnya ada anak sakit atau siapa gitu musibah, kepaksa karena nggak ada duit dijual 10 gram. Kan sampai 1 tahunnya ada nggak 90 gram? Kurang lagi kan 10 gram. Maka tidak wajib zakat tuh. Tidak wajib zakat karena hanya 80 ketika haulnya. Nah, makanya ketika kita kurang haulnya, kurang bulannya, tetap dianggap saja 1 tahun tadi yang 10 gram tadi bukan baru 2 bulan. Nah, jadi pelawannya seperti itu tadi nanti. Sekira gitu. Makasih. Itu Pak, zakat itu sebaiknya ke kaum duafa atau ke rumah zakat atau ke saudara atau itu tuh juga perlu dipahami juga. Ini adanya di halaman 218 nanti itu. At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayatnya surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah. At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Intinya ya ada 8 asnaf, 8 golongan yang wajib yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan itu diantaranya adalah fakir miskin, gitu aja. Saya cerita fakir miskin dulu. Fakir miskin terutama yang ada di sekitar kita dan yang keluarga kita. Tapi bukan fakir miskin yang ada wajib kita nafkah. Artinya fakir miskin yang utama untuk menerima zakat kita, zakat emas, zakat perak, zakat apapun. Fakir miskin yang pertama utamakan yang kerabat kita. Tapi kerabat bukan wajib kita nafkah. Misalnya anak kaya. Lalu zakatnya diberikan ke ibu. Nggak boleh. Atau ke bapak. Itu nggak boleh. Karena itu bapak ibu itu kita wajib kita nafkahi. Kasihan dia. Kita kan masa kan pembersih itu namanya. Baik zakat mal maupun zakat fitrah gitu. Tapi kalau umpamanya ada keponakan gitu kan tuh. Ada bibi, ada macam tuh ya. Yang tidak wajib kita nafkah kepadanya, itu utamakan. Ya, sekira gitu. Terima kasih. Makasih Pak Ustadz. Sidang si Ustadz. Sama. Udah banyak lah. Kalau ada lagi yang mau bertanya. Yang mau sih Bang. Nah gitu loh. Aku punya anaknya. Mungkin lanjut bahasan dulu aja Bu Yuria. Jadi sama dengan Ustadz yang lain terakhir baru bertanya gitu Bu. Oh gitu. Ya kalau gitu nggak ada lagi yang bertanya silakan Pak Ustadz dilanjut. Maksud saya gini Ibu, bukan berarti harus sama ya. Karena saya juga capek kalau nyorocos sendiri. Kalau terlalu banyak nanti yang bertanya suka lupa lagi gitu. Makanya berikan kesempatan dulu. Kalau memang sudah tidak ada baru kita lanjut gitu. Bukan berarti saya tidak mau nyamakan dengan ustadz lain. Bisa saja kalau tafsir bisa berbeda dengan fikih bahasannya itu. Maksudnya untuk jamaah yang mau bertanya bisa dicatat dulu. Jadi nanti pada saat jam 10.30 baru tanya ustadz gitu. Itu juga bagus dan ini pun insya Allah tidak menyalahi. Mangga dilanjutkan sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjut. Nah gitu maksud saya. Ya, artinya mumpung ada ingatan baru tanyakan, tidak ada salahnya kita. Baik Bu Jiriah, kita lanjut sekarang. Ya, silakan Pak Ustadz. Halaman 216. Nisab dan kadar zakat perhiasan. Nah, kita tahu bahwa lebih hati-hatinya perhiasan pun perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi
berapakah nisabnya? Begitu kata pengarang ini buku. Nisabnya adalah 20 miskol. Yang 1 miskol, kata ini buku, sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4,44 gram. Nah, berarti 20 miskol dikalikan 4,44 gram, berarti emas 88,8 gram. Nisab itu pertama pendapat. Nah, ini fikih namanya Ibu ya. Kalau fikih tadi tidak mesti harus 1 pendapat, bisa beberapa pendapat. Jadi pendapat pertama bahwa nisabnya emas, cerita emas dulu, 20 miskol, miskol bahasa lainnya 1 miskol ada 1 dinar, dinar pun bahasa di Arab juga, mata uang Arab dulu. 1 dinar itu kalau digramkan berarti 4,44 gram. Berarti 4,44 gram kali 20 miskol. Berarti 88,8 gram. Itu nisab. Artinya kalau ibu punya emas sudah 1 tahun disimpan, apakah batangan, apakah emas sudah bentuk-bentuk perhiasan, karena itu simpanan, persediaan untuk jaga-jaga, kalau ada keperluan, enak tinggal jual, nggak dipakai maksudnya. 88,8 gram, maka apabila sudah haul, ulang tahun sampai setahun, disimpan Januari ketemu Januari, disimpan Muharram ketemu Muharram, berarti wajib 2,5% keluarkan zakatnya. Berapa gram? Tinggal hitung aja. 88,8 gram dikeluarkan 2,5 gram, 2,5%-nya. Hitung. Kemudian itu pendapat sebagian ulama. Tuh, sebagian ulama. Berarti kalau cerita sebagian, ada sebagian lagi berbeda. Nah, kemudian maka dari itu Bank Nasir, ada namanya Bank Nasir, itu bank yang berkaitan dengan masalah zakat, mengumumkan 1 dinar adalah bukan 4,44 gram, tapi 1 dinar 4,46 gram. Nah, ya. Jadi berarti tinggal kalikan saja 20 miskol kali 4,46 gram. Berarti total general nisab pendapat yang kedua adalah 89,2 gram. Makanya di awal buku ini disimpulkan bahwa nisab emas 90 gram. Sebab yang mendekati 90 adalah tadi yang 4,46 gram. 1 miskolnya 89,2. Tinggal 0,8 saja. Disimpulkan berarti 90 gram. Artinya kalau ibu punya emas simpanan, ya bukan pakaian, 90 gram, ya emasnya, apakah mungkin ada yang 24, ada yang 23, ada yang 22, pokoknya digabung aja lah, dipukul rata-rata ambil pertengahan, 90 gram, dan disimpan sudah sampai setahun, maka berarti itu adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Itu 2 pendapat. Pendapat yang ketiga adalah kalau dibawa ke daerah Baghdad di Irak itu katanya 1 miskolnya itu 5 gram. Kalau di Irak, berjadi kalau 20 miskol berarti 20 kali 5 berarti 100 gram. Maka bulatlah dia ambil nisabnya emas kalau menurut orang-orang di Irak atau di Baghdad berarti nisabnya emas 100 gram. Nah, jadi kalau punya emas 90 gram belum wajib zakat. Tinggal ibu mau milih yang mana. Tapi karena saya yang memberikan kajian, saya menggiring kepada kita semua, lebih baik kita ambil yang pertengahan. Ada yang di bawah 90, ada yang 90, ada yang 100. Paling tidak ambillah sesuai dengan kitab ini di awal adalah 90 gram. Walaupun di fikih Sulaiman Rashid, beliau 84,3 gram. Makin ke bawah lagi. Ada yang membulatkan 85 gram. Kali ini paling kecil berarti 90 gram. Terserah mau pilih yang mana. Nah, untuk mengeluarkan zakatnya. Artinya kalau sudah haul dan nisab disimpan itu emas, maka 1/40-nya wajib dikeluarkan. Nah, 1/40-nya tadi berarti kalau dari 20 dinar tadi, berarti
1/40 berarti setengah dinar gitu. Setengah dinar. Kalau dikalikan tadi 2,5%-nya tadi atau 1/40-nya tadi. Nah itu Ibu para jamaah berkaitan dengan yang dikeluarkannya. Tetap bobotnya yang dihitung hanya nanti yang setengah dinar tadi, kalau setengah dinar tadi keluarkannya dari 20 miskol tadi, berarti nanti bukan berarti yang setengah dinar tadi dibagi-bagi dipotong-potong. Barulah mau diuangkan juga boleh diuangkan, baru dibagi-bagi uangnya kepada 8 asnaf tadi. Fuqara, masakin, ibnu sabil, sabilah dan seterusnya. Itu berkaitan dengan nisab dan kadar zakat perhiasan. Sekarang zakat permata, Ibu. Nah, zakat permata para ulama sepakat. Nah, sepakat atau ijma ulama terutama ahli fikih bahwa batu-batu mulia yang kadang-kadang batu mulia itu lebih tinggi harganya ketimbang emas, tidak wajib dijakati. Nah, gitu. Dalam buku ini kita percayalah ke Syekh yang mengarang buku ini, Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Kata beliau, ulama sepakat bahwa permata, batu mulia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti berlian, permata, yakut, ya, mutiara, marjan, dan lain sebagainya. Nah itu tidak wajib keluarkan zakatnya. Makanya tadi dibatasi. Jadi zakatnya itu adalah bobotnya atau timbangannya emas dan perak. Karena yang ada dalam Quran kan emas dan perak. Ini nggak bisa dikiaskan katanya gitu. Nah, namun kalau katanya perhiasan tersebut atau batu-batu mulia tersebut diperdagangkan, berarti zakatnya bukan zakat perhiasan, bukan zakat berlian atau mutiara, tetapi berarti zakat tijaroh, perdagangan. Misalnya orang ya punya toko yang dijual di tokonya bukan emas dan perak, tapi batu-batu mulia yang harganya puluhan juta atau mungkin bahkan ada mungkinnya belasan juta, umpamanya satu butirnya, satu bendanya misalnya, itu bukan gram biasanya kan, itunya satu buahnya permata itu atau batu mulia itu banyak 15 juta, 10 juta. Apabila dia diperdagangkan berarti zakatnya zakat tijarah, zakat perdagangan. Zakat perdagangan pada intinya tetap haul dan nisab. Kalau ini yang diperdagangkan batu mulia tadi, logam mulia tadi sudah didagangkan, kemudian sudah kita jual, ya, sudah dapatkan uang sekian. Nah, uangnya dapat untuk membeli 90 gram emas, maka berarti uang hasil perdagangan batu mulia tadi wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah ada uangnya tadi bisa membeli 90 gram emas. Tetap ukurannya emas. Nah, dan sudah haul tadi, haul dan nisab tadi. Kemudian nisab emas adalah sama dengan nisab perhiasan tersebut di atas yang sudah saya jelaskan tadi, ya, yaitu 20 miskol tadi, ya, yang 88,8, ada 89,2, ada yang dibulatkan 90, kalau di Irak ada dibulatkan jadi 100 gram. Berikutnya Ibu dilihat di halaman 217, zakat emas dan perak. Dasar dan kewajiban zakat emas dan perak dan ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya masing-masing bisa kita baca dalam satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin alaihi salam, dari Sayyidina Ali alaihi salam, qala, berkata Ali, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad afautu lakum an shadaqatil khaili warraqiqi. Qad afautu lakum an shadaqatil khaili warraqiqi. Kata baginda Rasul, aku tidak memungut dari kamu sekalian zakat kuda dan budak. Ada kuda dan budak. Khail adalah kuda, rokik artinya hamba sahaya. Fahatu sodakota rikoti an kulli arba'ina dirhaman. Lalu kata Rasulullah, dan setiap 40 dirham
1 dirham. Tidak ada kewajiban apa-apa pada perak yang hanya 190 dirham. Tapi bila telah mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham. Ini berkaitan dengan zakat perak. Perak berarti 200 dirham. Itu wajib zakat. Karena 200 dirham berarti 200 kali 200 dirham itu nisabnya perak. Maka zakatnya adalah 5 dirham. 1/20-nya, 1/40-nya kan. 1/40 kali 200 kalau emas kan udah tadi ya. Di atas. Ini kaitan dengan peraknya. Jadi nisabnya perak ada 200 dirham. Misalnya ibu punya simpanan perak nih. 200 dirham. Berarti 200 gram. Berarti itu tinggal dikeluarkan 2,5% atau 1/40, berarti 5 dirham. Nah, 5 dirham ini karena mungkin susah membagikannya 5 dirham ke mustahik, maka berarti baru diuangkan. Dijual, diuangkan, nah berarti tinggal kalikan aja, baru uangnya yang dibagikan. Berikutnya, apa kata Rasulullah? Qad afautu lakum anil khayli warraqiq walaysa fima duna mi'ataini zakatun. Aku tidak memungut dari kamu sekalian zakat kuda dan budak atau hamba saya, dan tidak akan kewajibkan zakat pada perak yang kurang dari 200 dirham. Jadi tadi misalkan di sini hanya dapat belum 1 tahun katakanlah, pas 1 tahun baru 190 dirham, maka belum wajib zakat. 199 dirham belum wajib zakat. Nah gitu. Begitu pas 1 tahun, pas 200 dirham lebih dikit misalnya, maka wajib zakat. Kesimpulan akhir dari emas ini, dari perak ini, 200 gram perak wajib keluarkan zakat 1/40 atau 2,5%-nya, kurang lebih berarti 5 gram. Nah gitu. Kemudian hadis di atas menunjukkan bahwa zakat perak itu wajib hukumnya satu hal yang sudah merupakan ijma atau kesepakatan ulama. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, kata Nabi, idza kanat laka mi'atani dirham, apabila kamu telah memiliki 200 dirham, wahal alihal haul, dan sudah haul, sudah sampai setahun itu 200 gram tadi perak, fapiha khamsatu darahim, maka tetap wajib baginya keluarkan 1 darahim, 5 dirham zakatnya. Walaysa 'alaika syai'un, tidak ada baginya sesuatu, yakni fidhahab, dari emas. Emas ya, hatta yakuna laka isruna dinaron, 20 dinar, wahal alaihi mahalul fapiha nisfun nisfu dinarin, maka wajib atasnya zakatnya adalah 1/2 dinar. Artinya kata Rasulullah, kalau perak 200 dirham, maka wajib keluarkan zakatnya, maka zakatnya 5 dirham. Dan mengenai emas, kamu tidak berkewajiban keluarkan zakatnya sehingga mencapai 20 dinar. 20 dinar, kalau kamu memiliki 20 dinar, kata Rasulullah, dan telah mengalami ulang tahun atau haul, maka zakatnya 1/2 dinar. 1/2 dinar, dari 20 dinar 1/2 dinar. 20 dinar kalikan kepada 5, kalau di Irak kalikan kepada 4,46 atau 4,48, nah berarti sekian. Pokoknya 1/2 dinar, kalau dibulatkan 100 berarti 1 dinarnya tadi 20 dinar kali 20 dinar tadi berarti kali 5 ya, kalau tadi 1 dinarnya 5 gram berarti 100 gram. 100 gram berarti kalau menurut Irak nih 1/2 dinar itu zakatnya. 1/2 dinar ya, tinggal digramkan aja gitu. Baru diduitkan, baru dibagi. Kira gitu. Jadi kesimpulannya gitu para jamaah, intinya emas tadi dah begitu tadi nisabnya, perak adalah 200. Kalau perak nggak banyak pendapatnya, tetap itu pendapatnya 200 dinar atau 200 gram. Kepada siapa zakat diberikan? Nah, tadi pertanyaan Ibu tadi. Menurut di dalam
musanniful zakat atau mustaiknya zakat. At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat wajib dikeluarkan lil fuqara'i wal masakin. 1 fuqara, 2 masakin. Fakir, miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. 2. Wal amilina, amilin artinya panitia. Panitia yang mengumpulkan zakat. Wal amilina alaiha, panitia yang mengumpulkan itu zakat. Wal mu'allafah, mu'allaf, ada mu'allaf, ada mukallaf, ada mu'allaf, ada mukallaf. Kalau mukallaf orang akil balik, kalau mu'allaf adalah orang yang imannya masih lemah, artinya orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf, mu'allafah qulubuhum, hati mereka masih perlu diberikan motivasi. Beda itu zakat tuh, umpamanya mu'allaf. Kaunu apir rikob, ada rikob hamba sahaya, wal gorimin, orang-orang yang punya hutang. Bukan punya hutang kredit mobil, tapi punya hutang bekas berjuang di jalan Allah tentunya. Fisabilillah. Nah, ada sabilillah, wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang berjalan melaksanakan perintah Allah, kemudian kehabisan bekal, dia itu ibnu sabil namanya. Ya. Kalau zaman dulu mah biasa dikatakan ibnu sabil para santri yang kehabisan bekal, itu disebut ibnu sabil. Kemudian, jadi kalau kita hitung itu tadi ayat ini, pertama 1 fuqara, 2 masakin, 3 amilin, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorimin, 7 sabilillah, 8 ibnu sabil. Pemahaman sabilillah nanti luas. Ya, mana itu sabilillah? Pemahaman sekarang kita pahami dulu tentang fuqara masakin. Baik, Ibu. Sekarang makna fakir miskin. Sesuai dengan hadis Nabi di halaman 219. 219 tentang hadis Nabi. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin, bukanlah dikatakan orang itu miskin, alladzi tarudduhu tamratun wa tamratani, orang yang menolak 1 butir kurma dan 2 butir kurma alias meminta-minta. Wala lukmatu wal lukmatani, dia minta-minta sesuap 2 suap. Innamal miskin, sesungguhnya orang miskin itu, kata baginda Rasul, alladzi yata'affafu, alladzi yata'affafu. Tetapi orang miskin, kata baginda Rasul, adalah mereka orang yang tak mau meminta, betapapun sengsaranya. Justru orang miskin itu bukan yang keliling-keliling minta ₹1, ₹2, sebutir 2 butir kurma, sesuap 2 suap nasi. Tapi orang miskin, kata baginda Rasul, adalah orang yang tahu meminta-minta, betapapun sengsaranya. Kalau mau itu bacalah olehmu firman Allah. Kata Allah, kata Nabi, ikrau in syi'tum. Baca olehmu firman Allah. Mana firman Allahnya? Wala yas'aluna nasa ilhapa. Ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang miskin mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Artinya dia tidak meminta-minta. Al-Baqarah ayat 273. Apa penjelasan Ki Musonif, pengarang ini kitab? Sebenarnya mengenai definisi fakir dan miskin ini tidak sama menurut para fuqaha. Nah, secara umum kata Quran, orang miskin kata Nabi, bukan orang yang keliling minta-minta, bukan. Minta sepotong 2 potong roti, minta 1-2 butir kurma, minta sesuap 2 suap nasi, assalamualaikum, minta sedekah sesuap nasi, belum makan dari pagi, tolonglah Tuhan, misalnya. Bukan itu sebenarnya kata Rasulullah. Miskin itu alladzi yata'aqafu. Dia merasa cukup dengan apa yang ada, tapi dia nggak mau minta-minta. Makanya kalau kita jadi panitia, jadi amilin harus waspada. Belum tentu orang yang datang ke masjid-masjid itu orang miskin semua. Kadang-kadang yang miskin betul mah dia diam, nggak mau dia minta-minta.
tetap aja di rumah dia. Makanya kita panitia zakat di masjid-masjid itu jangan hanya menganggap miskin ada orang yang datang bawa karung dia minta-minta ke panitia. Belum tentu dia miskin. Bahkan kadang-kadang yang miskin mah kata dia diam aja di rumah dia. Enggak mau dia minta-minta, ya. Walaupun sengsara dia. Makanya kita harus betul-betul mendata fakir miskin yang ada di lingkungan kita secara umum. Tapi ulama fikih, nah kata kitab ini, berbeda-beda pendapat. Pertama, di antaranya ada yang mengatakan bahwa fakir itu lebih sengsara daripada miskin. Artinya begini, ada yang berpendapat fakir itu dia tidak punya penghasilan tetap dan tidak ada yang menopang akan kehidupannya. Fakir. Orang bilang bukan fakir lagi, pekir katanya gitu. Udah menghidup sebatang kara, tak sanak tak saudara, usaha enggak punya, hanya usaha serabutan gitu sedapatnya. Nah, itu adalah orang fakir. Kalau miskin adalah mereka yang ada usaha tapi usahanya tidak mencukupi primernya, kebutuhan pokoknya. Sudah ada hasil mah tapi tidak mencukupi. Tapi kalau fakir mah sama sekali dia tidak ada usaha yang tetap sama sekali, dan yang menanggung pun, yang menafkahi pun nggak ada, itu fakir. Tapi ada yang sebaliknya. Kalau Imam Syafi'i begitu, kalau Imam Malik dan Imam Yani berpendapat bukan, dibalik. Yang dia punya hasil dikit itu dinamakan itu fakir, yang miskin adalah memang sama sekali dia sebatang kara, dia tidak punya kerja sama sekali, hanya ketemunya itulah miskin. Jadi dibulak-balik. Dua-duanya pada dasarnya benar. Yang dua-duanya tetap mustahik zakat, mau fakir kau miskin gitu. Jadi bisa artinya pemahamannya miskin punya hasil tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Fakir adalah tidak punya hasil, hanya sedapatnya saja. Itu pekir atau fakir. Ada juga yang berpendapat dibalik. Pengertian fakir jadi miskin, pengertian miskin jadi fakir. Gitu ya. Dua pendapat saja berkaitan dengan dilihat dari ini hadis tadi ya. Kemudian di sini contohnya didatangkan oleh baginda Rasul, lebih dijelaskan oleh Rasulullah. Ammas sapinatu pakanat limasakini ya'maluna bil bahri. Adapun perahu ini, sapinah itu perahu atau kapal kecil untuk cari ikan. Pakanat maka adalah sapinah ini lima sakin kepunyaan si miskin, ya'maluna bil bahri, dia kerja di laut, kata Rasulullah. Berarti orang miskin itu punya usaha tuh membawa kapal cari ikan di laut, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk bahan makan pokok. Nah, itu miskin, kata Rasulullah begitu. Kemudian orang miskin yang dinyatakan dalam ayat ini masih punya bahtera, ya. Kalau tadi kan begitu, tapi ternyata itu firman Allah tadi, Allah subhanallah. Firman Allah tadi ya, firman Allah tadi yang kata ada sampinahnya tadi. Jadi dari ayat ini jelas orang miskin itu punya bahtera, punya kapal. Tapi hasil dari kapal itu tidak mencukupi, maka disebut miskin. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya atau kebalikannya, yakni bahwa orang fakir itu orang yang masih memiliki sesuatu meski kurang dari kebutuhan. Sedangkan orang miskin itu adalah sama sekali tidak punya apa-apa. Nah itu, makanya saya katakan tadi berbeda pendapat tentang definisi fakir dan miskin. Nah, lalu, fakir miskin yang mana yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat dari kita sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi. Misalnya tuh, Ibu mengeluarkan zakat apa saja itu mah? Apakah zakat mal, apakah zakat fitrah, atau bahkan zakat mal tijarah, misalnya apakah emas perak tadi atau zakat mal lainnya. Nah, sebelum kita ke yang lain-lainnya, yang agak langka kan rikob. Hamba saya kan langka, nggak ada. Gorimin susah juga mengkategorikannya. Walaupun ada gorim yang punya hutang bekas perjuangan membela umat, membela agama. Banyak para kiai dia punya, ya Ki Hambali punya hutang misalnya, bekas apa? Bekas membangun pondok pesantrennya misalnya. Dia punya hutang, bisa saja
Kiai Ustadz Hambali itu termasuk gorim, karena punya utang dia, bekas memperjuangkan anak yatimnya yang ada di asuhannya. Bisa nggak katakan gorimin gitu? Bukan Ustadz Hambalinya pribadinya, tapi karena yayasannya punya utang, nah gitu misalnya. Tapi kalau yang udah pasti tadi fakir miskin, biarpun berbeda mendefinisikannya, ada yang fakir jadi miskin, ada miskin jadi fakir. Intinya dua-duanya itu lebih hak menerima zakat yang dari mujaki tadi. Lalu yang miskin yang mana? Nah, utamakan si miskin, si fakir yang dekat dengan kita. Baik dekat lokasinya maupun dekat kekerabatannya. Ada keluarga kita, walaupun keluarga jauh misalnya, Bu Murni kita punya tetangga kita miskin. Bukan di komplek ini, di luar, tapi agak dekat dengan kita. Kenal baik dengan kita. Bahkan sering kita suruh sana, suruh sini. Itu kan berarti dekat. Dekat di mana kekerabatan. Dekat di mana mungkin lokasi tempatnya. Dan dia benar-benar miskin. Itulah yang kita utamakan. Bukan berarti tidak boleh yang lain. Tidak boleh memberikan kesabilillah. Itu yang diutamakan. Kalaupun kita dibagi, misalnya nih, dari 8 asnaf yang ada misalnya 4, misal. Fakir, miskin, sabilillah, katakanlah gorim. Misalnya hanya 4. Ibnu Sabil enggak ada misalnya. Yang ada fakir, miskin, amilin, sabilillah. Misalnya. Atau Ibnu Sabil, katakan 5. Dari 5 asnaf yang ada berarti utamakan tadi fakir, miskin dulu. Fakir, miskin. Nah, apa katanya mendefinisikan fakir atau miskin atau fakir terserahlah. Nah, di situ pun sebenarnya kita harus jeli lagi. Katakan umpamanya ada orang miskin dan orang fakir. Ya. Orang miskin, nah, sekarang orang miskin dulu. Orang miskin yang ada kenal dengan kita, yang dekat kekerabatan persaudaraannya dengan kita, yang bukan wajib kita nafkahi. Kalau yang wajib kita nafkahi jangan kasih zakat, ya kasih aja keluar zakat. Bu Murni kalau ngasih zakat umpamanya ke keluarga kita, ada nenek kita, umpamanya ada anak kita, cucu kita, itu nggak boleh Bu Murni. Tapi artinya ini hanya kerabat yang jauh, tapi memang masih kerabat kita. Misalnya ada yang miskin, katakan 5 kakak. Dan 5 kakak ini kan anggota keluarganya berbeda. Nah itu pun kalau mau jeli harus dibedakan. Yang satu kakak kepala keluarga ini yang hanya berdua, suami istri, nenek kakek berdua. Miskin nih, si miskin nih, nenek kakek doang berdua. Yang satu lagi ya ada 5, suami istri anak 3, anaknya masih kecil-kecil. Nah, lain tuh. Yang satu lagi bahkan mungkin ada 8. Suami, istri, anaknya 6. 8. Itu berbeda harusnya bagiannya. Kalau yang suami istri aja nenek kakek berdua dikasih 1000 misalnya. Berarti yang 5 orang bukan 1000 lagi. Yang 8 orang bukan 1000 lagi. Jangan dipukul rata. Seyogianya seperti itu. Kalau kita mau memberikan hanya pemerataan. Nah, itu kalau dilihat dari tanggungannya. Sebab kalau yang 2 orang suami istri 1000 misalnya, yang 5 orang 1000, padahal dimakan 5 orang, yang ini makan 2 orang, apalagi dimakan 8 orang. Nah itu utamanya memberikan kepada miskin atau fakir seperti itu. Ya. Kalau umpamanya kita ada mengeluarkan zakat, berarti tidak mesti harus sama. Jadi artinya bisa saja sama-sama statusnya miskin atau fakir, tapi bagiannya berbeda diberinya oleh kita. Karena yang ini mah keluarganya banyak, ini sedikit itu. Itu insya Allah yang lebih mendekati kepada keadilannya seperti itu. Jadi itulah ilmu fikih namanya. Jadi sekali lagi, dan yang fakir atau miskin dekat dengan rumah kita. Jangan umpamanya kita hidup di Tangerang, misalnya Bu Murni ini. Zakat Bu Murni, Bu Haji nih, semuanya dibawa ke mana? Ke Jawa Tengah tuh ya, ke Jawa Tengah, ke Bawang itu, ke Bawang ya. Jangan, karena kita hidup di sini berarti pokok rumah sakit sekitar kita. Walaupun mungkin di komplek Bu Haji nggak ada sama sekali yang miskin. Artinya itu mungkin di luar kita, yang dekat di masih daerah kita sini. Itu utama. Tapi bukan berarti yang ke sana tidak boleh.
Yang ke sana juga boleh, tapi utama yang di sini itu kerabat qorib, di mana dekat tetangga. Ada juga umpamanya. Sekarang bagaimana perbandingannya antara qorib lokasi dengan qorib nasab? Di sini dekat tetangga tapi bukan kerabat kita, tapi yang di di Jawa sana jauh tempatnya, tapi benar-benar memang saudara kita yang tidak wajib kita nafkahi, tapi memang saudara jauh kita, melarat dia miskin dia. Bagaimana antara itu? Dua-duanya itu utama. Ini jangan tinggalkan karena tetangga dekat dengan kita. Itu jangan juga kita sia-siakan karena walaupun jauh tempatnya, secara nasab keturunan ada kerabat kita, walaupun tidak wajib kita nafkah. Saya kira gitu kaitan dengan miskin. Saya kira tinggal 10 menit lagi untuk tanya jawab lagi berkaitan dengan ini. Jadi tinggal baru hanya satu saja, baru dua berarti fakir miskin. Belum amilin atau panitia zakat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan Bu Haji Juriah. Baik Pak Ustadz, silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya kembali sebelum kajian kita di pagi hari ini ditutup dengan doa oleh Pak Ustadz. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini itu dalam masalah penerima zakat itu kan ada 8 asnaf kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Betul. Itu ada batasan minimalnya nggak penerimanya Pak Ustadz? Maksudnya minimal gimana? Ini asnafnya itu mungkin kan tidak ada penerimanya, itu tidak 88 kategori itu ada penerimanya. Apa ada satu ketentuan umpamanya minimal harus 3 asnaf atau 2 atau 1 gitu Pak Ustadz? Ya tentunya tadi saya katakan bahwa di lingkungan kita agak ke 88-nya. Kalau ke 88-nya ada berarti 8 harus dipenuhi. Pokoknya ada rikob hamba saya. Jadi hamba saya jelas nggak ada ya. Hamba saya budak itu sudah nggak ada sekarang. Berarti tinggal 7. 7 itu termasuk ada fakir, miskin, amilin, panitia, ibnu gorimin, ibnu sabil, sabilillah, ibnu sabil. Ya. Kemudian kalau tadi umpamanya hanya ada 6, berarti dibagi 6. Dan itu dibagi 6 pun lihat lagi. Kalau asnafnya 8 tinggal ada yang 6 di lingkungan kita. Logikanya kan berarti bagi 6. Tapi ingat, jangan bagi 6 bagi rata. Itu bisa nggak adil. Misalnya panitia zakat di masjid itu hanya 6 orang. Lalu fakir miskin, katakan fakir. Si fakir ada 10 rumah. Si miskin ada 20 rumah. Misalnya nih yang terdaftar untuk dibagi. Apa kamu sama bagiannya? Jadi dari 100% dibagi 6. Tentu enggak. Ya kan, katakanlah misalnya ada uang 6 juta misalnya kan untuk tadi 6 asnaf. Jadi kalau 6 asnaf ada 6 juta tidak berarti satu asnaf 1 juta, tidak. Enak aja kalau 6 asnaf 1 asnaf 1 juta misalnya. Yang amilin hanya 6 orang. Si miskin ada 10 rumah. Si fakir ada 20 rumah misalnya. 1 juta juga misalnya fakir. 1 juta dibagi 20. Tapi kalau amilin 1 juta dibagi 6. Nah nggak bisa begitu. Jadi tetap pada dasarnya ketentuannya fleksibel. Ya, bisa saja tadi dilihat dulu. Yang penting amilin dapat yang 6 orang sebagai panitia. Kemudian fakir miskin kurang lebih dibandingkan kebagian fakir miskinnya kurang lebih lah. Walaupun tidak mesti harus betul-betul presentasinya pas, tidak. Tapi ada perbedaan antara dengan yang banyak dengan yang sedikit. Mendekati keadilannya seperti itu. Nah, saya kira gitu Bu Haji. Ya. Ini Pak Ustadz sedikit lagi. Tadi kan ada penjelasan di sini bahwa orang-orang soleh itu lebih diutamakan. Betul, tinggalan tuh. Ya, itu non-muslim seandainya dia berhak itu gimana Pak Ustadz? Non-muslim caranya berhak tidak Pak Ustadz? Oh, berhak enggak? Kalau ya, dia namanya fakir atau miskin, terus tinggalnya mungkin dekat juga dengan kita. Betul. Ini pendapat ulama fikih, kalau kurban, fakir miskin yang non-muslim masih boleh. Tapi kalau zakat enggak katanya. Kalau zakat khususon ilal muslimin wal muslimat. Nah, jadi kalaupun ada
kiri kanan kita orang fakir, orang miskin tapi non muslim, tidak seakidah dengan kita, itu tidak berhak menerima zakat. Kalaupun kita Bu Haji mau ngasih, jangan kasih zakat. Dia ada tetangga kita fuqara miskin, fakir miskin, dia kasihan dia tapi agamanya lain, bisa kasih lain aja. Zakat fitrah, zakat itu tidak boleh katanya, kata Tuhan akidah kita. Kalau zakat berbeda dengan kurban. Dan kurban pun ada yang tetap berpendapat jangan katanya, tapi kurban masih ada yang mengatakan boleh. Kemudian ada tadi yang ulama. Nah, kalau kebetulan ulama dia miskin, makanya fakir miskin pun, nah itu utamakan katanya. Yang tadi yang soleh lebih utama lagi. Umpamanya dia ada orang-orang alim, ahli ilmu, tapi dia miskin. Nah itu juga jadi prioritas utama. Apalagi kalau dia kebetulan kita manfaatkan ilmunya si alim tadi, tapi dia miskin, udah anaknya banyak, tapi dia orang alim, kan biasa begitu. Kiai penghasilan enggak ada, ya mengharapkan uluran tangan dari jamaahnya. Lalu pas musim zakat nih, maka utamakan dia. Anak banyak, hasilnya enggak ada. Musim corona, pengajian tutup semua. Misalnya nih, pengajian tutup semua, kan enggak ada penghasilan tuh kiai itu. Nah, kita pas keluarkan zakat di bulan ini, maka utamakan kiai yang itu dia. Apalagi kiai itu adalah memang kita manfaatkan ilmunya di lingkungan kita. Utamakan. Bersedekah kepada ulama itu berlipat ganda pahalanya. Nah, gitu. Sekira gitu Bu Haji. Tadi lupa saya tinggal betul. Makasih tuh diitukan, diingatkan. Baik Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Boleh satu lagi, nanya boleh satu lagi Bu. Silakan Bu Ratna sebelum kita tutup ya. Bagaimana misalnya begini Pak Ustadz, kita udah punya melebihi nisab. Pas 2 bulan sebelum haul itu ada kerabat lah misalnya yang butuh banget dan dia orang miskin gitu ya, mungkin berobat atau apa misalnya. Terus kita keluarin itu dari udah niat untuk bayar zakat yang sebentar lagi nih haul, itu boleh apa gimana Pak Ustadz? Iya, itu tidak menutup kemungkinan ya. Itu kadang-kadang bisa dipastikan terjadi seperti itu. Apakah mungkin keluarga kita sendiri? Kalau kita sendiri berarti umpamanya nih sebulan lagi kita mau menghitungkan nih mau haul. Tahu-tahu kita ada musibah kan keluar tuh. Akhirnya nisabnya berkurang gitu Bu ya. Nah itu mah kalau nisabnya tetap nisab akhirnya nanti Pak Ustadz. Jadi waktu pada saat haul masih nisab, maksud saya yang dikeluarin tadi itu boleh diselisihin atau gimana? Ya. Pertama jadi nggak mengurangi nisabnya. Ya, andai kata sekarang mengurangi nisab nih, kebetulan Pak ini dulu ya saya sampaikan dulu. Sebelum haul kan sebulan lagi gitu ya, tahu-tahu kita ada bencana, keluarlah duit kita yang tadinya harus nisab, enggak nisab, maka berarti tidak wajib zakat karena bukan dibuat-buat oleh kita. Nah itu satu. Sekarang bagaimana sebulan lagi kebetulan umpamanya ini ada keluarga atau siapapun yang sangat memerlukan. Lalu kita keluarkan. Anggaplah itu nanti adalah zakat. Tapi belum waktunya mengeluarkan. Kan masih 1 bulan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kita anggaplah nanti ini sebagai zakat. Tetap aja begitu bulan pas ke-12 kita tetap hitung. Jadi yang itu diberikan ya, bukan dipinjami. Yang diberikan ke itu berarti bagian daripada mustahik itu boleh dianggap itu orang miskin tadi kan boleh berarti si miskin itu kita tidak dikasih lagi sudah dikasih duluan katakanlah begitu boleh jadi boleh gitu. Pak Ustadz ya boleh makasih banyak Pak Ustadz iya baik makasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bu Haji? Saya mau bertanya Ustadz, nama saya Hajah Mulyasari. Iya silakan Bu Haji. Saya punya niat, misalnya untuk membagi-bagikan perhiasan pada cucu-cucu, misalnya rantai, gelang, dan cincin. Pertanyaan saya, apakah itu perhiasan masih tetap dikeluarkan zakatnya oleh saya atau tidak? Itu saja Ustadz pertanyaannya. Sebelum diberikan ke anak cucu tadi, nah kan namanya simpanan. Sekarang mau dibagikan. Berarti ketika dibagikan bukan jadi simpanan lagi. Berarti sudah diperhakan, dimilikan kepada anak cucu kita. Kita tidak wajib zakat lagi. Karena sudah diberikan kepada mereka-mereka. Sudah dihakkan oleh kita kepada mereka-mereka anak cucu kita.
Walaupun tadinya sebenarnya karena niat kita tadi kan untuk dibagikan, memang hanya dibagikannya nanti gitu. Pos belum dibagikan udah haul, tapi memang niat dibagikan. Walaupun tadi ketika sebelum dibagikan ada 90 gram disimpan, tapi kan dari awal sudah punya niat bahwa ini bukan untuk kita ngumpul-ngumpulan, tapi mau dibagikan nanti bulan anu ke anak cucu sebelum kita meninggal dunia, katakanlah begitu. Itu tidak wajib zakat kita. Karena memang niatnya juga mengumpulkan untuk dibagikan, bukan untuk dimiliki, disimpan oleh kita. Nah, kalau kita baca dari situ, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apalagi dibagikannya sebelum haul. Sebulan lagi udah habis tuh. Tinggal beberapa gram aja yang kita miliki. Nenek-nenek nih udah tua, nggak banyak kan pakainya. Nenek-nenek makan itu kan dibagi ke anak cucu semua habis lah. Nah, berarti tidak ada kewajiban untuk zakat. Makasih Bu Haji. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, waktunya juga sudah jam 11 kurang 2 menit. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Silahkan Pak Ustadz ditutup dengan doa. Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, pertama pesan bahwa terlebih khusus kepada Pak Ibu Ketua bahwa kajian fikih tidak mesti harus sama dengan kajian-kajian hadis, kajian tafsir dan lainnya. Tentu bahasan dan lain sebagainya tidak mutlak harus sama. Mohon maaf ya. Kajian fikih ini lebih namanya luas gitu kan. Maka oleh karena kenapa saya tadi tuntut seperti kemarin juga begitu, belum waktunya tanya jawab, sudah berikan tanya jawab. Satu, mengurangi juga volume saya dalam penyampaian materi karena banyaknya materi, banyak pemahaman. Yang kedua juga sudah barang tentu yang mau bertanya pun sudah barang tentu, mungkin mumpung ingat silakan. Maka begitu habis yang bertanya dilanjutkan lagi. Saya kira saya bukan berarti tidak mau ikut aturan, tapi barangkali itulah kebijakan yang saya rasakan sebagai pemateri. Indah itu kalau dan saya biasa di majelis-majelis time lainnya begitu, walaupun ditatap muka begitu. Kalau ada pertanyaan bahkan di tengah-tengah sedang menerangkan pun boleh tanya. Dan itu metode Rasulullah. Rasulullah sedang menjarakan alladzina amanu wal hajaru, terus mengucapkan Rasulullah. Ada kata-kata hijrah. Abu Dar Al-Ghifari langsung bertanya. Setengah Rasul sedang menjelaskan, sahabat bertanya, boleh-boleh saja. Jadi makanya saya berikan kesempatan sebelum menghabiskan materi yang sudah saya rencanakan sampai ini bahasannya, maka itu rasanya untuk pelajaran fikih tetap saja tidak mesti harus sama dengan pelajaran-pelajaran ustadz yang lain. Mudah-mudahan ini mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak mengikuti aturan, tapi itulah barang kebijakan yang saya rasakan dalam penyampaian materi ini. Kalau berkenan saya terima kasih, kalau tidak berkenan terserah pengurus lah bagaimana baiknya. Saya kira itu jadi jelas lah para jamaah. Berarti nanti pertemuan yang akan datang melanjutkan mustahik zakat ya, baru satu aja, fakir dan miskin. Mudah-mudahan kalau sudah dikaji mustahiknya, jangan sampai kita ngeluarkan zakat tapi salah pos, salah memberikannya. Bukan mustahiknya kita beri, nanti yang Ustadz internetnya keputus kayaknya nih Bu. Koneksinya Iya, Pak Ustadz Ustadz. terputus, Bu Yuria aja langsung tutup nggak Iya. apa-apa. Baiklah Ibu-Ibu, kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa.